Selamat hari Senin semuanya. Ah, lemes banget sih. Ya, selamat hari Senin itu jawabannya yes, yes, yes gitu. Oke. Selamat hari Senin semuanya. Yes, yes. Kayak lagi acara apa gitu ya. Senang sekali hari ini saya Kak Ros. Saya senang sekali karena hari ini saya ingat hari, kalau ini hari Senin ya kan. Biasanya saya lupa itu hari apa ya. Kan kemarin baru libur, ingat ini hari Senin. Dan hari ini seperti biasanya kita akan Rumpi No Secret. Dan sebelumnya saya Kak Ros atas nama seluruh keluarga besar Rumpi No Secret juga ingin mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya ayahanda dari Denny Cagur, yaitu almarhum Bapak Haji Rojali. Semoga arwah almarhum diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Amin. Nah, ini adalah liputan dari tim Rumpi di rumah duka. Seperti apa? Mari kita saksikan bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, buat Denny Cagur dan keluarga, saya beserta Bedu mau mengucapkan bela sungkawa sebesar-besarnya atas kepergian dari ayahanda tercinta, ayah kita juga Bapak Rojali bin Toto. Pagi ini jam 1.56. Semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosanya, diterima segala amal ibadahnya. Amin. Dan yang terpenting adalah peninggalan-peninggalan, wasiat-wasiat atau pesan-pesan almarhum ini benar-benar bisa menjadi kebaikan untuk keluarga yang ditinggalkan, bisa menjadi warisan yang terbaik, yaitu kata-kata bijak atau mungkin arah-arahan untuk hidup menjadi lebih baik. Mudah-mudahan bisa lebih diingat lagi ya, karena almarhum Papa Rojali ini termasuk orang yang suka ngasih masukan ke anak-anaknya, siapapun, termasuk teman anak-anaknya gitu ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selamat jalan buat ayah saya, orang tua saya, Bapak almarhum Rojali yang biasa dipanggil dengan Manjali. Saya mengenal sosok beliau orang yang sangat sayang dan sangat melindungi keluarga, dalam arti apapun yang diperbuat dia untuk anak-anaknya. Waktu itu saya kenal Denny, pertama nginep di rumah Denny, saya paling ingat tuh ditanya sama dia mau berangkat kerja, Pak Haji mau makan apa gitu. Saya suka ikan bandeng, Pak. Pulang kerja dia bawa ikan bandeng gitu, Pak. Itu buat anak-anak gue yang latihan, yang lagi bikin naskah gitu. Ya itulah akhirnya saya mengenal sosok seorang ayah yang penyayang itu ya, salah satunya almarhum Bapak Rojali, yang menurut saya dibalik ketegasannya, dibalik galaknya, dibalik sedikit sangarnya, dia itu memiliki jiwa yang sangat sayang dengan keluarga kayak gitu. Bapak tuh seneng kalau bawa goda-godain cewek. Oh seru tuh Den, ya, harus gitu tuh, karena kan Bapak emang playboy dulunya kan. Wah itu, aduh tadi tuh cewek itu deketin Denny tuh, harusnya peluk tuh gitu. Iya. Kadang suka ngeledekin aku gitu kalau misalkan pas lagi di sini nonton dia lagi nonton. Wih ceweknya cakep tuh. Nih makanya si Denny ini minta nomor handphonenya abis ini nih. Gini. Terus apaan sih Papa? Nah, Papa Denny kan cakep San. Berarti kalau banyak yang suka sama Denny, berarti Denny cakep gitu. Gue tuh gitu seneng kalau goda-godain cewek gitu. Pas kalau pulang, Den si itu cakep tuh Den, harusnya tadi tuh waktu gombalin pegang tangannya gitu ya. Gue ketawa aja gitu. Dan emang orangnya tuh emang seneng bercanda, karena kan emang Betawi, Bapak tuh Betawi tulen.
sakitnya pun dia masih bercanda. Foto-foto di dalam juga katanya papa yang mau nyusun seperti itu ya? Iya, itu salah satu foto kebanggaan papa. Dengan semua keterbatasan biaya pada waktu itu, hanya seorang pegawai negeri, tapi dia bisa menjadikan 5 anaknya sarjana. Buat saya sih itu prestasi, dan itulah kepuasan papa. Kepuasan papa sih cuma satu, melihat foto wisuda anak-anak aja udah cukup, walaupun papa nggak punya apa-apa. Cuma ada satu ini sih hal yang masih mengganjal gitu ya kalau di gue sih. Jadi waktu itu papa pernah, alhamdulillah gue udah beli salah satu tempat yang itu akan gue jadiin tempat untuk gue merawat mama papa nanti. Waktu itu papa pernah kesana datang, tapi karena tempatnya seperti villa banyak tangga, papa sedangkan waktu itu masih pakai kursi roda, itu sering diangkat-angkat. Papa sering diangkat-angkat untuk pindah dari satu ruangan ke ruangan lainnya karena banyak tangga. Terus gue mikir gini, apa setiap papa ke rumah gue harus diangkat-angkat terus? Mikirin apa ya. Nah untuk itulah akhirnya kita kepikiran untuk bikin lift di rumah, pasang lift buat papa yuk. Buat biar papa lebih gampang kalau misalkan datang tinggal di sana gitu. Udah akhirnya semua kita rencanain, kita renov rumah. Sekarang dalam proses, sudah 40%, liftnya sudah ada, tapi belum bisa ternikmati oleh papa. Tapi seenggaknya papa udah tahu kalau misalkan anaknya udah memang bikin rumah itu buat papa gitu, buat nyenengin papa. Insya Allah papa bisa. Iya, pasti suasananya masih sedih sekali ya kalau kita ditinggalkan, apalagi ditinggalkan oleh orang tua. Semoga kita masih punya orang tua yang lengkap. Tidak lupa untuk selalu berkunjung, ngajak ngobrol, ngajak makan-makan barangkali, karena itu adalah momen yang spesial sekali bersama kedua orang tua kita. Lanjut, kita akan seperti biasanya, sebelum saya mengundang bintang tamu saya, ini seorang cowok ganteng banget. Kita akan bahas mengenai artikel-artikel yang ada di luar sana. Dari media sosial artis ya. Yang pertama ini ada dari Cita Citata. Apa kabar sih Cita Citata ya? Ini kemana aja ya? Mau diundang ke sini katanya iya, tapi kayaknya jadwalnya sibuk banget. Nih ada fotonya, dia sedang bersama lelaki yang di blur gitu ya. Mesra dengan pria misterius di Bali. Ya, kabar berhembus menyebutkan bahwa laki-laki itu inisialnya adalah R ya. Yang jelas bukan Ijong katanya. Nah ini adalah seorang produser sinetron, sebuah PH sinetron gitulah kalau nggak salah gosip-gosipnya ya. Namanya RR siapalah gitu ya, nanti takut salah. Oh ada ini namanya. Oh ada namanya Richard R. Ponda. Oh gitu. Oke, itu kata belum pacaran dan malah belum tunangan katanya, malah belum tunangan, kan pacaran dulu baru tunangan, gimana sih? Oke, berita kedua ini dari pasangan yang dari kemarin itu mengundang tanda tanya, itu pasangan Risty Tagor dan juga Stuart Khalid, karena kabar berhembus yang menyebutkan, ada di artikel nih ya bunyinya, bahwa Stuart sudah dilarang temui Risty Tagor, dilarang oleh pamannya Risty Tagor. Kita cek ya, kita nggak mau percaya begitu saja, kita cek ke akun Instagramnya Risty Tagor apa yang terjadi di sana. Ini Risty Tagor 2 jam yang lalu memposting sebuah kata-kata kata-kata yang dia kutip lah ya. Pokoknya bacanya bunyinya adalah seperti ini. Dengarkan baik-baik. Jika kau tak tahu cerita sebenarnya tentang seseorang, jangan menebak dengan asumsi. Apalagi berprasangka dan menghakimi. Dia bilang gitu. Terus ada kutipan lagi, hai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Lalu terakhir adalah keep calm and urus diri sendiri katanya. Oke, kita lihat ada beberapa komen di situ, banyak orang yang kemudian bertanya sebenarnya ada apa sih antara rumah tangganya, dan kan kabar terakhir di fotonya itu Risty Tagor memang sedang bed rest karena kehamilannya barangkali memang istilahnya ya mungkin
entah apa yang terjadi. Kemudian juga ada yang berkomentar, ini sebenarnya ada apa sih? Kenapa foto-foto Stuart Collin di Instagram Risty Tagor semuanya dihapus alias tidak ada? Ini hebat loh ya, detail sekali gitu perhatian para komentator-komentator itu. Saya sampai gitu, masa iya nggak ada? Terus langsung cari dulu, emang udah nggak ada. Kita sih berharap yang terbaik buat Risty Tagor, tapi yang terutama juga kesehatannya semoga terjaga dan juga bayi dalam kandungannya ya. Oke. Berita selanjutnya ini ada dari, kita tunjukin video ya, ini adalah video yang wah keren banget. Kita lihat yang berikut ini. Inilah dia si Mas. Yang berapa sih? Lagi. Wait. Sekarang pegain dikit dari Mas. Ini tahan. Wow, siapa ini? Belum kelar. Lagi. Nah, oke, angkat ke atas dulu. Nah, terus bawah. Balik ke sini. Oke. Itu adalah Agnes Monica yang memamerkan hasil kerja kerasnya ya, workout. Ini tadi ada yang teriak-teriak gini, Kak Ros juga gitu dong, Kak Ros, jangan mau kalah sama Agnes Monica. Kalian itu nggak tahu ya, ini saya tuh pakai lengan panjang untuk menutupi otot saya yang itu saya tutupi. Tahu nggak kenapa saya tutupi otot-otot saya itu? Karena saya takut nanti begitu lihat otot saya banyak orang yang ingin bergelantungan. Nah, kayaknya kuat kokoh gitu, aduh gitu. Itu aja sih masalahnya. Oke, langsung saja kita akan ngobrol, ngerumpi sama bintang tamu kita ini, seorang cowok cakep, ganteng, digandrungi oleh banyak wanita dan memiliki potongan rambut ala-ala Harajuku. Silahkan tebak ya. Ini cowok ganteng, banyak digandrungi oleh perempuan dan rambutnya model Harajuku. Apakah A? Ceng-ceng. Oh, mendekati. Bukan ini, bukan Pak Tarno, bukan Tarno. Apakah ini cowok ganteng, digandrungi banyak wanita dan model rambutnya Harajuku? Apakah ini? Oh, bukan. Kenapa? Ini kan ganteng, rambutnya juga jabrik-jabrik gimana gitu. Digandrungi banyak wanita. Silent. Apakah yang berikut ini? Panggil dong, ini dia Kevin Aprilio. Hai. Apa kabar? Silakan duduk. Ini kemarin kita di Rumpi cuma dengar suaranya Kevin aja. Sekarang kita teleponan. Sekarang udah datang orangnya. Nah, sebelum kita ngurumpi sama Kevin Aprilio, kita lihat dulu tayangan yang berikut ini. Terlahir dari pasangan Adi MS dan Memes membuat Kevin Aprilio Sumaatmaja menjadi terbiasa dengan atmosfer musik sedari kecil. Beranjak dewasa, artis yang lahir di Jakarta 25 tahun silam ini pun menjadi seorang musisi dan komposer dengan membentuk sebuah grup band bernama Viera dengan single hitsnya Curhatku. Setelah sukses bersama Viera, Kevin sempat membentuk girl band bernama Princess dan menjadi produser dan melatih girl band yang digawangi oleh Elma yang saat itu menjadi kekasihnya. Selain itu, Kevin juga sempat diminta mengorbitkan penyanyi lainnya bernama Helen Yosita, namun beberapa waktu lalu Kevin dilaporkan Helen atas tuduhan penipuan. Bos Aprilio Kingdom itu pun kini berusaha untuk hidup mandiri dengan tak lagi tinggal serumah dengan kedua orang tuanya. Dia telah memiliki rumah mewah yang ia beli dari hasil kerja kerasnya selama ini. Tak hanya rumah, Kevin pun memiliki beberapa mobil mewah dan salah satunya Ferrari merah yang beberapa waktu lalu sempat nyangkut di gang sempit. Dalam hal percintaan, Kevin pernah menjalin kasih dengan salah satu personel princess yaitu Elma. Hubungan mereka berakhir di tahun 2014 silam bersamaan dengan bubarnya girl band Princess. Kini Kevin pun dikabarkan sedang dekat dengan seorang wanita berparas cantik seperti artis Korea yang bernama Naomi. Lantas apa yang membuat Kevin Aprilio jatuh hati dengan kekasih barunya ini? Dan seperti apakah sosok Naomi di mata Kevin juga keluarga besarnya serta keluarga besar Aprilio Kingdom? Saksikan ceritanya hanya di Rumpi No Secret. Ini
kalau lihat Kevin Aprilio ini adalah contoh menantu idaman setiap ibu-ibu ya. Udah punya rumah sendiri, udah punya mobil ya kan. Tinggal dilihat pelit atau enggak. Oke, Kevin, lu ngomong di sini kita mau rumpifikasi ya. Ada beberapa berita di luar sana yang mau kita tanya langsung ke orangnya. Ada berita yang pertama ini adalah mengenai Oke, buat Anda yang di luar sana boleh ikutan rumpi ya. Hashtagnya adalah rumpiin pacar Kevin katanya. Rumpiin pacar baru Kevin Aprilio di Twitter kita @rumpi_ttv ya. Gitu bener kan? Oke, berita pertama yang mau kita klarifikasi apa? Sila. Nah, Raisa ini pernah menjadi vokalis Viera, benarkah? Benarkah waktu itu namanya belum Viera? Betul nggak sih, Kevin? Jadi dulu pernah ya punya proyekan bareng, tapi namanya Andante sih waktu itu. Waktu itu belum Widi, jadi saya, Raka, Trian sama Raisa, tapi ya belum sampai industri lah gitu. Oh, belum sampai industri, tapi sudah sempat dilempar ke apa? YouTube atau apa? Atau cuman kalau ngecek YouTube sih ada sih Andante gitu. Kayak ada lagu Viera yang pernah Raisa nyanyiin juga. Gitu. Kenapa nggak berhasil grup itu bersama? Mungkin Raisa? Emang jalannya udah beda lah gitu. Ternyata Raisa kalau bersolo meledak sendiri, Viera sama Widi meledak juga gitu ya. Gitu kali jalan. Nggak jodoh gitu ya. Ya lucu juga ya, ternyata memang kamu nggak pernah naksir Raisa? Itu udah temenan sih dulu. Oh, temenan. Bukan karena kamu naksir terus kamu bikin kolaborasi enggak ya? Enggak sih, enggak ya, gitu. Oke, next artikel yang kita mau. Nah, Kevin Aprilio putus dengan Elma, Memes bilang bagus katanya gitu. Bener nggak sih? Enggak sih sebenarnya. Mungkin enggak sih, kayaknya deh enggak. Kamu nggak tahu ini kan wawancaranya ke Memes kali ya? Iya sih, enggak sih, kayaknya enggak ya. Enggak, tapi Mama gimana? Mama santai aja atau? Sebenarnya Elma sama Mama juga cukup akrab ya? Cukup baik kok. Maksudnya Elma juga emang sebenarnya putus sama saya baik-baik gitu. Maksudnya masih berhubungan baik lah gitu. Tapi apa? Mama lega ya udahlah cari yang lain gitu kali nggak? Mungkin tuh dulu saya sama Elma itu kan kayak apa? Akrab banget gitu kan. Kadang-kadang jadi lupa segala-galanya. Iya, lupa Mama bukan suka sih sebenarnya gimana? Mama suka cemburu karena kamu cuekin, karena kamu sibuk sama Elma. Iya kali ya, nggak tahu. Mungkin maksudnya bagus, jadi dia punya ada waktu buat mamanya gitu kali ya. Oke. Next artikel selanjutnya, bubarkan Princess Kevin Aprilio akui karena suasana hati. Ini saya tuh bertanya-tanya waktu itu ya. Emang karena saya waktu itu pernah habis wawancara Princess. Terus habis itu nggak berapa lama prinsesnya bubar seiring dengan berita putusnya hubungan Kevin Aprilio dan Elma. Itu karena memang begitu ya Kevin, ini karena masalah hati gitu ya. Aduh, kayak nggak mungkin ketemu lagi, bubar aja deh gitu. Tuh gimana sih? Ya mungkin jujur ada lah faktor itu, tapi terlepas dari faktor itu memang secara bisnis kan mungkin saat itu trennya udah bukan kan sempat hits banget kan di iya. TV semuanya itu. Nah, habis itu ya sempat biasa aja, sempat akhirnya ya nggak kayak dulu gitu. Akhirnya mendingan udahin di saat lagi aman lah gitu loh, dibanding pas lagi jatuh-jatuh banget gitu ya. Kan ya kasian dong, nangis semua dong itu, terutama yang ya sebenarnya kita semua sedih lah ya, tapi akhirnya mereka berlima juga pada dasarnya udah punya bakat masing-masing, jadi nggak susah nyari kerjaan juga sih. Tapi masih ketemu sama Elma, masih suka ketemuan? Ya berhubungan baik sih. Berhubungan baik udah aja. punya cowok juga. Oh, dia udah punya cowok juga. Oh, oke, udah pada sama-sama move on ya. Oke. Artikel selanjutnya. Pilih potong jalan Ferrari Kevin Aprilio nyangkut di gang katanya. Sebenarnya, itu sebenarnya ada tuh katanya, ada lah ya. Makanya berita nyangkutnya itu loh yang bikin, sebenarnya tuh nggak nyangkut loh. Cuman memang saya jalan pelan-pelan gitu Mbak. Jadi tapi saya juga salah sih, harusnya nggak lewat situ. Memang, tapi kalau naik mobil lain aman-aman aja sebenarnya. Karena itu lebar aja Ferrari. Ternyata sedikit lebih lebar, saya baru ngeh gitu. Jadi bisa jalan, cuman gitu ya. Pelan-pelan banget gitu. Terus? Nah, cuman ya akhirnya waktu itu ada yang capture foto. Nah ya udah terus. Apalagi kamu masih lagi melongok keluar begitu. Nah, kan? Seolah-olah kamu nggak bisa keluar dari mobil. Padahal mas itu tolong liatin ya gitu. Saya ke belakang tuh gitu sebenarnya. Mas liatin saya kanan kiri gitu loh. Tapi aman ya, nggak ada yang kecolek ya? Aman sih. Ya baret dikit ada sih. Tapi nggak nyangkut. Tapi nggak nyangkut itu karena menghindari jalan macet gitu ya, di jalan tikus yang biasa kamu lewatin di situ. Sebenarnya aslinya biasanya lewat kampus, tapi kampusnya lagi dibenerin tutup lah. Oh, itu jadi jalan lain tuh karena kampusnya ditutup. Oke, kita masih akan ngobrol lagi sama Kevin Aprilio setelah berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.
sebelum saya mau memasuki ke step selanjutnya yaitu kursi panas ini, saya mau kasih tahu ya, kita mau melatih karena tadi saya ngobrol waktu commercial break sama Kevin, apa sekarang dia bilang katanya dia lagi sibuk trading di forex, itu yang membutuhkan mental yang luar biasa. Sekarang kita coba mentalnya Kevin Aprilio di kursi saya. Dimana di sini dia harus menjawab pertanyaan saya yang saya utarakan dengan begitu lugas, gamblang dan apa adanya dan suka-suka saya, sekepo-keponya saya. Apakah jawabannya fitnah atau Waduh, deg-degan. Fitnah atau fakta Kevin Aprilio? Apa tuh, Mbak? Bahwa kamu menghabiskan waktu 5 jam hanya untuk urusan rambut semata. 5 jam lama banget. Fitnah Mbak, fitnah. Fitnah, berapa jam yang benar? Enggak sampai jam. Ini cuma 5 menit paling gitu. Bohong. Bener, 5 menit. 5 menit tapi sering. Oh, 5 menit sering. Jadi ada kaca gitu ya, ada pantulan sedikit gitu ya, ada sendok nggak gitu? Tapi rambut itu buat kamu bagian paling penting. Ya senang aja. Kalau misalnya pacar yang suka oh sayang gitu, marah nggak? Iya, pasti ngindar. Oh gitu, modelan begitu ya, sama kayak. Hah? Sebenarnya di kursi fitnah atau fakta ini yang serem tuh bukan pertanyaan saya loh, komentar-komentar kalian itu. Fitnah atau fakta Kevin Aprilio bahwa kamu pacaran sama Elma itu gara-gara wajahnya mirip dengan Cathy Sharon yang pernah kamu dekati. Fitnah atau fakta? Jawabannya harus 2 itu ya? Iya. Ya. Oke, pertanyaan pertama aja dulu. Fitnah atau fakta kamu pernah mendekati Cathy Sharon? Kamu pernah naksir Cathy Sharon? Ya, fakta. Oh, fakta. Pernah deketin beneran? Ya lebih ke adoring sih. Oh, adoring. Soalnya kalau deketin kan ya usia juga jauh ya. Oh gitu. Oke, kalau gitu apakah karena faktor Elma ini mirip sama Cathy Sharon yang membuat kamu tertarik waktu itu? Iya. Atau karena Elma itu wajahnya mirip dengan pacar kamu sebelum Elma? Ya mungkin aku suka tipe wajah yang begitu kali ya. Tahu nggak tipe wajahnya pacar Kev? Tahu nggak yang mana? Tuh, dagunya panjang-panjang gitu ya. Ya kali ya. Iya, di alam bawah sadar gitu. Tapi nggak semua mantanku begitu juga sih. Cuman maksudnya ya sometimes adalah kita benang merahnya kayaknya gitu ya. Kali ya. Fitnah atau fakta, Kevin? Bahwa perkenalan kamu dengan pacar kamu yang sekarang yaitu Naomi itu berawal dari tebak-tebak buah manggis. Kamu melihat ada foto cewek cakep di Instagram, lalu kamu cari lainnya, lalu kamu ajak ngobrol, ketemuan, kopi darat, jadian. Fitnah atau fakta? Fakta. Kamu nggak takut ya? Tahu-tahu dia pasang fotonya pakai segala macam editan yang ada. Beda gitu. 360 gitu ya. Matanya diblow-in, badannya ditinggiin, dilangsingin, itu kan ada tuh. Iya sih. Ya fakta. Fakta. Ya. Itu cewek keberapa yang kamu tebak-tebak buah manggiskan? Cewek keberapa ya? Saya tuh karena jarang keluar aja sih. Jadi deketin cewek sering lewat. Tapi ntar jadi ini ketahuan se-Indonesia. Gitu ya. Jadi gitu suka browsing. Ya, tahu gitu aku mau edit foto aku. Siapa tahu ada berondong-berondong melihat. Lalu aku dikira seumuran. Pernah nggak kamu begitu terus ternyata setelah bertemu gitu ya. Ternyata nggak sesuai. Nggak sesuai. Pernah sih. Tapi dulu SMP. Makanya jadi harus ngelihat foto tuh dari semua fotonya dia gitu. Jadi kita kan lihat angle sana sini gitu. Oh, ada benang merahnya masuk akal atau enggak gitu. Ya, kalau semua angle sini doang selfie, pasti ada satu nih atau apa. Oh gitu. Jadi disaring banget filterin. Terus kita lihat yang di tag temennya, itu kan juga kadang-kadang kan nggak saringan dia gitu kan. Pintar juga dia ternyata sih. Detektif sosial media. Fitnah atau fakta, Kevin? Bahwa setelah chatting dan ngajak ketemuan Naomi, sebenarnya
waktu itu kamu hanya iseng-iseng aja. Ternyata kok jadian. Gitu ya. Ketemunya di mana sih waktu itu? Awal ketemu di Plaza Senayan. Oh, Plaza Senayan. Dia mau diajak ketemuan. Oh, iya, dia mau lah. Kamu tahu kamu dia tahu kamu Kevin Aprilio kan? Tahu nggak ya? Kayak nggak jarang nonton TV sih dia. Oh, dia jarang nonton TV. Kamu percaya dia jarang nonton TV? Iya, tapi kayak dia tahu sih. Oh, dia tahu ya. Tapi ya, nggak, tapi di luar itu memang nggak segampang itu ketemuan. Jadi pasti kan awal pasti kita ya kalau udah follow-followan kan kita bisa direct message dong. Step by stepnya nih ya. Abis direct message kan pasti kan minta entah nomor japrian yang lain, nomornya atau lain atau WhatsApp atau apalah ya. Nah, habis dapat itu kan pasti terjadi ngobrol dulu. Nah, terjadi ngobrol, kalau emang klik kan pasti bisa ketemu. Oh, gitu. baru kopi darat gitu ya. Itu pakai termasuk ini nggak waktu line-linean tuh ada gini, udah makan belum gitu nggak sih? Ya ada lah, ada. Aduh, malu. Lucu sekali sih. Iya. Fitnah atau fakta, lanjut. Bahwa Naomi masih suka cemburu sama Elma. Fitnah sih, kayaknya dia nggak jarang ngomongin sih. Yakin dia nggak jarang ngomongin. Kali di belakang itu dia sebenarnya suka sebel apa? Jangan-jangan kamu yang susah move on dari Elma gitu agak. Nyimpen foto apa gitu? Enggak sih. Enggak. Enggak. Suka menyebut-nyebut enggak ya? Enggak lah, aku nggak membandingkan. Fitnah atau fakta? Bahwa seperti halnya dengan Elma, Meme sebenarnya juga kurang setuju dengan Naomi karena ada perbedaan keyakinan. Di mana ya, fitnah sih? Fitnah. Mama oke aja sebenarnya. Mama oke sih. Oke aja Naomi, benar. Ya. Siapa nih? Siapa nih? Tebak. Siapakah ini? Yang bener. Siapa ya? Aku boleh buka ya? Siapa nih? Ternyata ini adalah tepuk tangan dong, ini adalah Naomi. Halo, terima kasih sudah datang. Silakan duduk loh, Kevin, silakan duduk. Surprise guest. Surprise. Thank you nih Mbak. Akhirnya aku juga ketemu, baru kali ini aku ketemu Naomi. Aku kemarin juga cuma stalking IG-nya aja, tetap sama aja. Oh, ini nggak balas chat aku deh tadi di sini ya berarti. Sini kan dong. Oh, gimana? Dia nggak balas chat aku deh tadi. Oh, tadi chat kamu agak curiga gitu, aku nggak dibalas. Ini. Jadi udah berapa lama sih kalian jadiannya? 4 months ya. 4 bulan. Okay. Awal perkenalannya di Instagram. Naomi jujur deh, sebenarnya kamu waktu dia nge-DM kamu tahu nggak sih kalau itu adalah the one Kevin Aprilio itu? Awal ragu sih. Awal ragu. Kamu pikir palsu ya? Iya. Tahu yang muncul siapa gitu kan? Vicky Prasetyo. Cuman abis chat gitu. Telepon. Terus suaranya kayak mirip nih. Iya. Kamu ngefans gak? Pernah gak sih dulu sebelumnya nonton dia manggung? Aku tahu doang sih. Tahu doang? Gak ngefans? Gak pernah denger lagunya? Gak pernah. Tahu gak dia anak siapa? Tahu dong. Jadi kamu lebih tahu bapaknya kali ya daripada dia. Kayak tahu juga sih, cuman lebih kenal orang tuanya. Lebih kenal orang tuanya. Terus abis gitu duduknya deketan dong, katanya duduknya deketan. Deketan. Malu dia biasanya itu chattingan kan jarak jauh. Ini kalau berdua kalau ngobrol juga masih pakai itu, lain-lainan gitu ya. Gitu deh. Ya teleponan juga. Ini apa ya, gaya pacaran modal anak zaman sekarang kali ya, bertemunya di media sosial. Soalnya emang saya jarang suka hangout gitu loh orangnya. Oh, kamu jarang suka hangout? Jarang. Jadi kerja pulang. Saya lebih senang main game di rumah, nonton DVD gitu. Jadinya jadi nyari cewek ini lewat rumah juga deh gitu loh. Oh, gitu. jadi ceweknya juga nyarinya lewat rumah. Dia gitu doang atau yang lain-lain juga begitu? Jadi enak. Ya dulu juga ya gitu. Dulu kalau zamannya Friendster lewat Friendster ya. Tapi ya Mbak terus terang saya waktu dapat Widi Viera itu dari Friendster juga. Oh, Widi itu dari Friendster. Jadi saya kebanyakan nemu talent maupun mantan itu mantan yang dibikinin girl band itu loh ya. Itu juga ya lewat sosmed semua, entah Facebook, Twitter, apa. Yang kamu lihat apanya waktu itu? Kalau pasti foto dulu lah. Foto dulu. Artinya lihat angle-angle apa segala macam. Abis itu kan pasti chatting dan pasti ketemu itu kan kadang-kadang nggak selalu berhasil gitu. Artinya
Ya yang tadi Mbak bilang aslinya apa beda atau apa. Jadi waktu WD itu Pujut nyarinya kan lewat Friendster. Memang apa ada dia posting dia nyanyi atau cuma lihat muka? Sebenarnya waktu itu muka tok, tapi dia sempat ngepost dia nyanyi di MySpace juga. Terus jadi tahu suaranya ciri khas nih gitu. Oke, itu dan itu semua sudah tidak ada itu ya, MySpace dan. Iya udah ada. Tutup ya, Mbak. Terus kalau yang di Facebook itu cuma muka doang itu ya di Facebook. Ya semacam gitu deh muka, tapi ya model cara kerjanya sama. Sama seperti itu. Aduh, berarti itu ya, saudara-saudara semua itu pentingnya memposting foto secucok-cucoknya di media sosial. Karena ternyata orang-orang seperti Kevin ini mencari yang akan direkrut di Aprilio Kingdom itu dengan dari media sosial. Oke, besok saya akan panjangkan dagu saya. Kita akan ngobrol dan kita akan tes. Ini masih ada permainan buat mereka berdua setelah berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rupiah. Berapa lama pacaran? Setahun enggak belum? Oke, kita akan coba kecocokan. Ini baru 4 bulan pacaran katanya. Kita lihat deh, sudah sejauh mana sih mereka saling mengenal. Hei, kamu jangan cemburu dong. Makanya kalau pasang foto tuh yang bagus. Hah? Apa? Bukan mulu Elma bete. Oh. Kamu Elma siapa? Elma Tiana. Oke, kita akan bikin games ya. Kalau misalnya jawabannya adalah Kevin, kamu pegang hidungnya Kevin gitu ya. Kalau pegang rambut nggak boleh, soalnya Kevin yang ngeles. Kalau jawabannya adalah Naomi, kamu pegang hidungnya Naomi. Kalau jawabannya adalah diri sendiri, pegang hidung sendiri. Ya benar ya? Oke. Siapakah di antara kalian berdua ini kalau lagi berantem yang paling sering minta maaf duluan? Gue sih. Tapi jarang berantem juga sih. Jarang berantem. Jangan jarang ketemu nih, saudara. Kamu minta maaf? Jarang juga sih. Kalau jarang belum pernah berantem kali ya? Jarang sih, belum sih. Belum ngalamin fase itu. Oh, belum. Salah nih pertanyaannya, baru 4 bulan juga. Dia masih jaim-jaiman 4 bulan ya kan. Nah, berantem tuh kalau udah setahun. Oke, siapa yang menyatakan cinta duluan? Gimana caranya, romantis nggak sih dia? Pakai lagu nggak? Pakai lagu? Enggak. Kayak apa dia nggak pernah nyanyi aku lagu? Kamu pernah dibikinin lagu nggak sama dia? Nggak pernah. Belum. Belum. Terus Jadi gimana? kamu ngarep ya? Iya dong tuh. Itu cara main dalam tuh aku bantu. Gimana caranya gimana waktu itu ngomongin? Atau jangan-jangan nggak pernah ada kata jadian? Nembak sih, nembak. Oh, nembak. Gimana ya? Pas ulang tahun. Oh iya, pas ulang tahunku. Aku ajak dinner ya. Lunch. Lunch ya. Lunch. Ya udah, terus aku lupa ya. Sorry lagi banyak pikiran. Nggak konsen, pikirannya kemana tuh ya? Itu dia kemudian. Ya udah, akhirnya nembak terus ya. Tapi nembak terus akhirnya dia juga terima karena apa? Ya kamu kenapa terima aku? Kenapa sih kamu mau sama Kevin Aprilio? Apa yang membuat kamu jatuh cinta sama Kevin? Waduh, apa ya? Apa ya? Ayo. Dia tuh tipe cowok kamu nggak sih sebetulnya? Tapi mantannya mukanya beda banget sih sama saya. Jadi nggak tahu deh. Morning my love. Ya kenapa? Apa yang membuat sikap dia? Apa yang membuat kamu luluh dan menerima dia? Dia orangnya nggak pernah bergaul loh di rumah terus. Oh, kamu juga? Oh, jadi kalian sama-sama ini ya? Anak rumah jarang bergaul. Ya, mungkin kecocokannya di situ sih. Terus sama-sama kerja pulang gitu loh. Oke, nggak banyak ini ya bisikan-bisikan setan di situ. Oke, siapa yang masih suka ceritain mantan ke pasangan? Aku ya nggak sih? Enggak ya. Dia udah nanya lagi, aku ya nggak sih? Udah enggak katanya. Udah enggak dulu dia. Maksudnya udah. Kamu suka interogasi dia dulu nggak? Dulu kamu kenapa putus sama Elma gitu nggak? Pas awal-awal sih, awal-awal. pas masih dating kan. Perkenalan. Iya, Kamu juga suka interogasi dia? Oh iya sih. Dulu pernah. Soalnya tuh aku deketin tuh kalau nggak salah dia baru putus. Oh, jadi dia rebound kamu. Rebound lagi. Enggak sebenarnya. Enggak, terus akhirnya kan saya deketin. Yang lewat Instagram dan lain-lain itu. Pas pertama kali kamu kenal sama aku, aku masih punya pacar. Tapi saya nggak merusak gitu loh. Maksudnya ya udah kenalan. Dia tahu, cuma dia back off. Saya back off. Saya mundur kok. Aku sama mantan emang udah
bermasalah, udah cinta di ujung tanduk. Terus aku tahu berarti Kevin kamu masuk di saat yang tepat. Lagi down dia masuk. Itu saat yang tepat, saudara-saudara. Oke, lanjut. Siapa yang paling gampang ngambek atau bete? Dia lagi mikir dulu siapa itu dia. Dia ngambek juga nih. Kamu ngambek kalau apa sih ngambeknya Naomi biasanya? Dia susah kok suruh ngabarin. Ya, sebenarnya hilang tapi hilang lagi main game gitu, lagi nonton di video. Berjam-jam gitu kan. Kayak aku, aduh cariin dong, cuma nggak dicariin gitu. Itu pasang CCTV aja di depan komputernya kan ketahuan. Oh lagi main game kayak gitu kan. Oh lagi mantengin forex gitu ketahuan gitu ya. Dibelain. Ya gitu. Bener kamu main game atau Iya bener kok Mbak. Maksudnya alim lah saya. Oh alim. Jadi ini sebenarnya kalau Kevin ya, kamu kan lagi udah sukses, punya rumah, punya mobil, kerjaan udah jelas, apa segala. Amin. Masih pengen berkarir, berbisnis Ya atau pastinya apa? kan ya kita kembali. Atau ingin lagi. menambah tantangan dalam hidupmu dengan menikah? Sih, ya kita lihat, ntar lah kita lagi sama-sama jalanin. Oh, oke, masih. Tapi sama-sama serius, artinya bukannya nggak serius gitu, tapi kan baru 4 bulan. Oh iya masih lama sih. Tapi kalau maksudnya ini diri sendiri? Ya goalnya sih pengen lah nikah ya pastilah. Kan sekarang kan udah tinggal mengembangkan dan menjaga usahanya aja. Oke, baik. Oke, baik. Nah, bagaimana dengan perempuan yang berikut ini? Apakah dia tipenya Kevin Aprilio juga? Ini adalah perempuan yang multi talenta ya kan? Ini mau ditebak-tebakin juga? Cantik. Oh enggak, langsung aja kita panggilkan. Silakan masuk. Ini pengantin baru. Silakan duduk. Sehat ya. Ini adalah pengantin baru Nadia Vega yang saya kaget juga dia tiba-tiba udah tunangan, udah nikah, tinggal di Singapura begitu ya. Kamu jangan jauh-jauh sini sebelah sini. Aduh, kita akan berbincang-bincang dengan pengantin baru ini seperti apa sih pengalamannya menjadi tinggal di Singapura ya sekarang kamu ya. Gimana Bu? Seru ya. Oke. Tapi sebelum kita ngerumpi sama Nadia Vega, kita lihat dulu tayangannya berikut ini. Nadia Vega, artis kelahiran Pekanbaru Riau 27 tahun silam ini selain menekuni dunia seni peran sejak kecil, menelurkan single dan album lagu, juga menjadi model iklan hingga DJ. Setelah menunda studinya selama 2 tahun dan mendapat banyak tawaran beasiswa dari beberapa universitas dalam dan luar negeri, akhirnya pada bulan Januari 2009 lalu Nadia memutuskan untuk memilih Melbourne, Australia menjadi kota pilihan untuk melanjutkan pendidikannya di bidang animasi. Dalam hal percintaan, Nadia sempat menjalin kasih dengan artis Aldi Taher. Hubungannya berlangsung cukup lama sampai akhirnya mereka putus. Putus dari Aldi, Nadia mengaku susah move on sampai melakukan perjalanan keliling Indonesia untuk menghilangkan rasa galaunya tersebut. Selain itu, Nadia juga sempat dikabarkan menjalin hubungan dengan David Noah, namun kabar tersebut dibantah keduanya. Kini Nadia telah resmi menikah dengan pria bernama Jorix pada tanggal 8 Juni 2015 lalu. Menurut Nadia, pertemuan mereka terjadi di sebuah acara festival film animasi di Amsterdam, di mana sang suami yang sebelum menikah telah menjadi mualaf itu menjadi salah satu pembicara di acara tersebut dan memperlihatkan hasil karyanya. Pasca menikah, Nadia mengikuti sang suami tinggal di Singapura lantaran ia memiliki perusahaan dan bekerja di sana. Lantas benarkah Nadia akan meninggalkan dunia hiburan yang telah membesarkan namanya dan memilih fokus berkarir di belakang layar dalam dunia animasi mengikuti jejak sang suami? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ini adalah penampilan Nadia Vega perdana di Rumpi ini setelah menikah, setelah dia beberapa bulan sih kamu dari Juni menikah? Berapa lama kamu di Singapura sebelum balik lagi ke Jakarta? 1 bulanan. Oh 1 bulanan ya? Bulan madu itu kan? Belum bulan madu. Belum. Ini juga kita kan menguak kisah perkenalannya Nadia Vega dengan Jorix yang katanya ini ya, Nadia Vega itu stalkernya si Jorix itu. Gitu ya, inilah dunia zaman sekarang, semuanya lewat media sosial. Semuanya lewat media sosial. Kita akan bahas lagi berikutnya, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.
kita bicara mengenai kisah cinta anak muda zaman sekarang ya kan. Kalau ini tadi udah jelas lewat sosial media. Ini kalau Nadia Vega menikah dengan animator film, salah satu animator film The Avenger ya. Dan punya betul, dan punya perusahaan sendiri di Singapura. Dia itu mulai bikin short film sendiri gitu. Short film sendiri. Dan kamu yang awalnya ngefans sama dia sebetulnya? Iya, jadi waktu masih kuliah itu kan sama guruku suka dikasih lihat yang hasil animasi yang terbaik lah di seluruh dunia gitu. Salah satunya tuh punya dia dan selalu jadi aku referensi gitu. Jadi pas ke Belanda aku datang ke festival film animasi di sana. Salah satu pembicaranya tuh dia. Terus aku bilang, loh kan nggak tahu muka, jadinya tahu ini hasil karyaku. Loh, kamu nggak tahu muka, baru di situ kamu lihat mukanya. Lagian kan dia juga namanya Akayork gitu, nama inisialnya gitu lah. Terus aku bilang, waduh, aku mau tanda tangannya. Pas ke belakang panggung dia sibuk lah wawancara apa gitu. Terus aku bilang sama Mama, gimana nih Mah nggak dapet tanda tangan nih gitu kan. Terus aku stalking dia, dilihat bionya segala macam begitu. Tiba-tiba dia dipindahin ke Singapura. Waktu itu sama ada Teh Yuli lagi anterin aku. Kita ada kerjaan nyanyi di Batam terus ke Singapura. Terus aku bilang, Mah gimana nih di Singapura juga mau ketemu. Terus kata Mama, udah message aja katanya. Udah aku email lah. Aku email, taunya dapat balasan, dia bilang, oh iya ayo boleh ketemuan langsung di situ. Ya di Singapura ketemu lah. Ternyata dia suka sama aku pas ketemu itu. Cinta Dia biasa bikin animasi, baru kali itu dia ketemu cewek beneran ya. Biasanya cuma doang. Oh gitu. Iya, akhirnya ketemu lagi kedua. Udah gitu pas ketiga kalinya dia datang ke Bogor, Dia datang ke Bogor. Jadi itu dia bilang, ya udah kita pacaran aja ya kata dia. Hah? Ya udah. Kita pacaran aja ya katanya. Oke. Ya udah oke. Jadi pacaran selama 2 tahun, terus tunangan, persiapan pernikahannya 6 bulan. Dan ini memang pernikahannya Nadia Vega waktu itu di Bogor ya kan ya? Itu pertunangan di Bogor, terus nikahnya di Bali. Nikahnya di Bali dan itu tertutup, aku aja kaget gitu ya. Kok anak ini tuh udah tahu sih punya pacar si animator itu. Kenapa sih dibikin tertutup dan terbatas? Tadinya sih aku pengennya tuh yang rame lah gitu. Kayak Raffi Ahmad lah ya tujuannya. Cuma ya tapi pas sudah lama-lama udah bertambah umur jadi kayak aduh kayaknya seru kalau misalnya keluarga inti aja gitu, terus yang bener-bener hikmat gitu. Jadi yang waktu di Bali pernikahan kamu dari cuman keluarga inti aja? Ya jadi keluarga aku 5, keluarga dia 5 gitu. Udah cuman itu aja? Ya. Oh, ya, jadi bener-bener intimate gitu deh. Ada videonya tapi. Ada videonya di Instagram, aku post fotonya. Posting fotonya. Gitu. Oke. Kalau dia sendiri suaminya ini kemarin soalnya suaminya kita minta bikin video dong, bilang hai Nadia Vega gitu kan, suaminya Singapura ya. Itu enggak dikirim-kirim. Iya betul. Ya, itu agak pemalu sama apa namanya? Orang. Iya, enggak sih sama apa ya? Kalau di TV publik itu dia maunya kalau misalnya dia bikin karya baru dia mau ke publik gitu. Terus kemarin pas tunangan aku bilang, ternyata ada di YouTube. Terus fotonya dia semuanya yang lagi gini. Kayak gitu terus dia bilang, foto. Aduh, kenapa nih foto aku kayak gini? Aku maunya properly, nanti ada ini ya kalau misalnya ada sesuatu. Mau candid gitu ya. Kalau ada sesuatu yang karya yang bisa dibanggakan baru dia mau gitu. Tapi dia tahu dia kawin sama artis ya. DJ, pemain. Tadinya nggak tahu. Tadinya nggak tahu. Terus setelah dia tahu, jadi ngefans sama aku. Oke, baik. Sekarang kita minta Nadia Vega untuk menggambarkan perasaannya ketika melihat sosok yang akan kita tampilkan fotonya berikut ini. Dan inilah foto yang pertama. Imut ya. Umur berapa sih dia? Seumuran 27 sih ya, sama seumuran sama kamu. Baik, seru. Kaya ya, dia kaya ya. Biasa aja. Biasa aja ya. Seru baik. Jadi animatornya The Avengers pasti sekarang lagi bikin Star Wars. Oh, Star Wars. Serius? Wah, gila. Kenalin. Oh gitu. Jadi kamu sering
Aku belajar lah sama dia kan. Aku juga waktu di Melbourne aku belajar animasi. Terus sekarang minta ajarin dikit-dikit. Gitu. Kamu apa istilahnya menjadi ikut asisten gambar apa? Hidungnya. Aku yang gampang-gampangnya aja. Jadi kalau misalnya mereka lagi bikin apa, aku konsepnya jadi yang awal-awalnya gitu. Konsepnya, motion grafisnya, sedikit animasinya, terus mereka yang bikin mengembangkan. Jadi untung kamu punya interest yang sama ya. Kalau nggak kamu bakalan ditinggal terus ya gambar berhari-hari gitu ya. Iya, aku bilang kalau misalnya dia lagi syuting misalnya lagi Transformer gitu, aku bilang aku pokoknya mau ikut gitu. Jadi ada sama dia, ya udah kalau lagi dia juga bikin Transformer juga di salah satu yang bikin Transformernya. Hebat banget. Dia mau syuting apa lagi, kita boleh ikut ya? Kita mau artis luar. Terus kan dia bikin, dia sekarang udah mulai bikin yang baru lagi sendiri ya, bukan dari Lukas sebelumnya. Jadi dia syutingnya ke luar pulau. Terus aku bilang aku pokoknya harus ikutan di projectnya dia. Jadinya aku harus ikut terus gitu. Itu syaratnya boleh. Kerjaannya banyak tapi akunya harus ikut. Iya dong, ditinggal ya. Berarti banyak yang godain Nadia Vega, lu salah ya. Oke, lanjut, next foto. Ini long time ago banget ya. Iya, aku inget zaman dulu banget itu ya. Ini bertahun-tahun yang lalu. Apa? Kalau dia apa? Nggak kenal. Nggak boleh. Siapa itu ya? Ada kemarin tadi di VOD nih katanya ada salah satu artikel yang menyebut Nadia Vega tuh pernah pergi keliling Indonesia gara-gara untuk menghilangkan galau pasca putus dari Aldi Taher. Bohong itu. Enggak kayak gitu. Jadi ngapain kamu keliling Indonesia? Show dong. Benar begitu Kak Yuli? Enggak begitu ya? Emang galau ya dia ya? Enggak galau. Oh iya, mirip. Udah masa lalu ya. Jadi tunangan, kalau kan pernikahan memang keluarga inti, pertunangan juga cuma keluarga aja. Iya, sekitar 300-400 orang aja sih. Tapi itu keluarga semua. Keluarga semua. Mantan nggak ada yang diundang mantan? Enggak sih. Mantan kamu nggak ada yang diundang. Mantannya dia? Enggak juga lah. Dia punya mantan nggak? Ada. Oh, ada juga. Oh, aku pikir dia sibuk menggambar. Oke, ada lagi foto yang mau ditunjukkan? Ada, tunjukkan. Satu lagi. Hey. Ini gara-gara dia pernah datang ke sebuah acara bareng David Noah sih ya kan? Iya kan? Iya. Padahal waktu itu kamu udah pacaran sama Jorix ya? Iya. Iya, orang ketemu waktu itu di tempat perimaan buku tamu. Ini pacaran nggak sih waktu itu? Enggak, kita berdua tuh emang deket banget. Kalau misalnya aku ada masalah apa, aku pasti cerita. Sama juga Kak David juga gitu, kalau ada masalah cerita ke aku. Sampai sekarang pun gitu. Sampai sekarang itu curhatnya sama kamu. Gracia Indri tahu nggak? Tahu kok, dekat. Waktu dia mau kawin sama Gracia Indri, dia curhat juga ke kamu nggak? Iya, bilang juga. Oh gitu, Iya. jadi kamu tahu dong kisah percintaan mereka berdua itu? Sedikit banyak tapi enggak. Tadinya aku juga kaget waktu sama Indri sih, tiba-tiba aku taunya menikah gitu jadinya. Oh, jadi kamu taunya tiba-tiba Tapi ceritanya setelah udah bilang, Neng ini mau nikah gitu, baru tidak dicerita. Kan dia sibuk juga, jadi kadang-kadang suka kayak rangkuman gitu. Oh, dirangkum. Iya, begini jadi begini kronologisnya begini. Ya, lengkap ya. Jadi benar waktu itu Gracia Indri masih pacaran sama Samuel Selquin waktu deketan. Aku nggak tahu deh. Coba tanya. Tetap dikorek juga dari sini enggak ya? Oke, baiklah. Kita masih akan ngobrol sama ini 3 anak muda yang luar biasa ini. Selain berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Wah. Ada yang komen bilang gini, jadi memang benar Nadia Vega itu menikah sama sekarang Jorix karena Jorix itu bikin animasinya di Avengers. Kalau sama Aldi Taher bikinnya Trio Ubur-Ubur. Yang penting kan sama-sama berkarya ya kan, memang bukan jodohnya. Oke, sekarang 30 Second No Secret. Kita akan mau pengen tahu ya sesuatu yang belum diketahui oleh masyarakat kebanyakan dari Naomi mengenai Kevin dan Kevin mengenai Naomi. Oke, kita mulai dari Naomi dulu. Habis itu baru Nadia Vega. Oke, harus tentang Kevin. Oke, 30 detik dari sekarang. Jadi ngeblank. Apa ya? Dia
suka garuk-garuk kepala gitu, kayak anak hilang. Oh, suka garuk. Refleks itu. Gini terus stop nggak bisa, tergini lagi. Sampai dia gini. Harus tangannya harus ditahan gitu baru dia gini. Oh, kirain dia tuh rambut harus selalu rapi gitu ya, ke situ-situ. Kalau udah rapi ntar kalau berantakan dirapiin lagi, terus ngaca terus. Oh, ngaca terus. Dia bawa kaca nggak kemana-mana? Nggak pakai kamera depan. Oh, oh, jadi itu yang dimaksud dengan dia tuh nggak pernah selesai-selesai sama rambutnya. Jadi udah rapi, diacak-acak lagi. Rapi lagi, diacak-acak lagi. Kebiasaan buruk aja sih sebenarnya. Apa itu kalau lagi stres ngacak-acak rambut atau kalau lagi apa? Enggak sih, lagi mikir sih. Oh, kalau lagi mikir. Tapi udah mulai hilang pelan-pelan kebiasaan. Oh, oke, baik. Nah, sekarang giliran Kevin Aprilio tentang Naomi atau tentang kalian berdua. Dia 30 detik dari sekarang. Ya, dia nih suka pakai wig. Oh, suka pakai wig. Ini asli Kenapa? atau wig? Coba. Wig. Ya. Jadi karena dia tuh alasannya karena dia pengen cepat. Kadang-kadang kalau rambut asli kan harus di styling dulu. Kalau wig kan langsung selesai gitu. Jadi ya, tapi ya saya sih senang-senang aja sih gitu. Oh, senang-senang. Lucu lah. Jadi kamu pakai ini dong kamu. Jadi saya tergantung mood saya gitu. Kamu tergantung khayalan imajinasi kamu. Ya, jadi seru juga sebenarnya punya cewek begini kan. Maksudnya seolah-olah tiap hari kayak gonta-ganti cewek gitu. Padahal satu orang gitu kan. Aku beli wig kalau begitu. Mukanya sama tapi oke. Hah? Dedi siapa? Dedi Kobusye. Dedi Kobusye udah majikan Jessica. Oh, Dedi yang di rumah. Gak apa-apa. Oke, sekarang giliran Nadia Vega tentang diri kamu atau tentang kehidupan pernikahan yang barangkali orang lain belum tahu mengenai kalian berdua ya. 30 detik dari sekarang. Sekarang aku lagi belajar masak, terus belajar tentang masakan vegetarian karena Yorik nggak vegetarian tapi sukanya tuh yang sehat-sehat gitu. Kasih gado-gado aja nggak suka? Iya, suka banget. Suka banget. Iya, dia suka banget gado-gado, suka banget masakan Indonesia. Karedok. Iya ya, karedok ya. Ntar minta resepnya. Minta resep sama saya, salah banget. Terus apa lagi ya? Sekarang kalau Yorik aku post apa-apa dia jadi quality controlnya ini lebih ketat sekali. Lebih ketat. Gitu. Oke, tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Jadi buat Anda followernya Nadia Vega, mungkin biasanya Nadia Vega suka posting video klipnya sendiri yang dia bikin sendiri gitu. Sekarang agak jarang, kenapa? Karena ada suaminya yang menjadi quality controllernya. Kayak videonya kurang bagus ya. Masa seorang istrinya Yorik sih. Video kayak gitu. Jadi kamu harus lebih berhati-hati sekarang. Post Facebook juga gitu. Ini kok nggak HD ya fotonya? Oke, baik. Terima kasih Kevin, Naomi, dan juga Nadia Vega sudah pemirsa, hari ini kita mengenal satu lagi sisi yang baru dari anak muda zaman sekarang, perkembangan bagaimana punya yang namanya orang punya profesi, bahkan cari pacar aja bisa lewat media sosial, bekerja sekarang juga bisa melalui media sosial, nggak perlu ketemu orangnya langsung begitu ya. Dan ya semuanya tergantung apa sih passion kita, karena teknologi semakin berkembang, ada baiknya kita lebih mengenal diri kita sendiri seperti apa, cari jodoh juga tahu maunya kayak apa, jadi kita tidak mencari-cari di rimba belantara. Cari-cari itu udah jelas gitu maunya apa, karena semua itu hanyalah alat semata. Terima kasih Anda sudah bersama kami di Rempi. Sampai jumpa lagi Senin sampai Jumat. Bye bye.